Mungkin dari kalian semua ada yang masih ingat dengan konflik yang terjadi dalam sepak bola Indonesia, yang saat itu punya dua liga yang sama-sama dianggap liga yang resmi oleh masing-masing pihak. Sepak bola Indonesia memang lekat dengan masalah. Hal itu tidak bisa dipungkiri seperti praktik pengaturan skor, tertangkapnya pejabat PSSI oleh polisi, liga yang belum profesional, serta timnas Indonesia yang seret prestasi adalah sederet problematika yang acap menghiasi sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana kisah kelam sepak bola nasional itu bermula? Seperti biasa, daripada kalian semua penasaran, mari kita kupas semuanya. Pada 2011 silam, ketika PSSI berada di bawah pimpinan Johar Arifin Husein, sebuah kompetisi bertajuk Indonesia Premier League dibentuk. Siapa sangka, tujuan awal ingin mengadakan kompetisi yang lebih profesional, hadirnya IPL justru memantik prahara di sepak bola Indonesia. Lahirnya IPL dengan PT Liga Prima Indonesia Sport Indo selaku operator, menjadikan anggota Exco PSSI terbelah menjadi dua kubu. Kubu pertama yang berisi Johar Arifin, Farid Rahman, Sinar Sitorus, Tuti Dau, Mawardi Nurdin, Widodo Santoso, dan Bobby Hippi. Sedangkan kubu lainnya berisikan orang-orang yang menolak, yakni Lanyala Mataliti, Tony Apriliani, Roberto Rou, dan Erwin Dwi Budiman. Hadirnya IPL ditambah oleh hasil rapat keputusan Exco yang berlangsung pada September 2011 silam, yang melahirkan dualisme dalam klub. Ini terjadi pada Persija, Arema, dan Persibaya. Ditambah dengan pengangkatan posisi PT Liga Prima Indonesia Sport Indo selaku operator resmi liga, menjadikan Indonesia Super League atau ISL menjadi sesuatu yang tidak resmi dalam sepak bola Indonesia. Apalagi PSSI di bawah pimpinan Johar Arifin Husein melaporkan ISL ke FIFA. Mereka menganggap ISL adalah kompetisi sempalan, alhasil selepas SEA Games 2011, Komisi Disiplin PSSI menjatuhkan sanksi kepada 18 klub ISL, yang kebanyakan berisikan klub-klub tradisional Indonesia. Tak mau kalah atas perlakuan tersebut, pada 28 Desember 2011, Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia KPSI dengan Tony Apriliani selaku ketua dan Lanyala Mataliti selaku wakil ketua dibentuk. KPSI jadi pihak penentang serius PSSI kala itu. Berlanjut sehari setelahnya, KPSI dan PT Liga Indonesia mengumumkan bahwa KPSI siap menggelar kongres luar biasa. Hal ini pun membuat situasi sepak bola Indonesia makin ricuh. FIFA juga tidak mengakui KPSI dan meminta PSSI mengembalikan klub-klub ISL ke pangkuan KPSI. Dengan kisru yang terjadi tersebut berimbas pada sepak bola secara keseluruhan. Hampir gagalnya Persipura Jayapura mentas di Liga Champions Asia serta kekalahan telak timnas Indonesia atas Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2014. Pada pertengahan Maret 2012, ketika PSSI menggelar kongres tahunan untuk menghindari sanksi FIFA, KPSI menggelar KLB di Jakarta dengan menghadirkan Lanyala Mataliti sebagai ketua umum PSSI, namun versi KPSI. Disinilah periode awal dari dualisme yang terjadi di tubuh federasi. Lebih parahnya, kondisi ini akhirnya menjadikan terbelahnya timnas Indonesia, di mana KPSI membentuk timnas Indonesia yang berisikan para pemain ISL untuk diterjunkan di ajang Piala AFF 2012. Di sisi lain, PSSI juga membentuk timnas Indonesia dengan mayoritas berisikan para pemain IPL. Hasilnya, timnas Indonesia gagal berprestasi di ajang Piala AFF 2012. Bahkan tidak mampu masuk fase gugur karena harus kalah dari Laos dan Malaysia. Di situasi sepak bola Indonesia yang masih ricuh, KPSI dan PSSI justru kembali menggelar kongres secara bersamaan. Saat PSSI menggelar KLB di Palangkaraya, KPSI menggelar kongres di Jakarta. Beruntung, FIFA masih berbaik hati memberikan tenggat penyelesaian sampai akhir Maret 2013 kala itu. Roy Suryo yang saat itu menjabat Menpora dan Rita Subowo selaku Ketua KOL mengadakan KLB pada 17 Maret 2013. Sebelum kongres diadakan, 4 exco yang sempat menepi dari PSSI yakni Lanyala Mataliti, Erwin Dwi Budiawan, Auni Apriliani, dan Roberto Rou sudah kembali berkantor di PSSI. Bukan cuma itu, badan tim nasional yang sempat dibubarkan di awal kepengurusan Johar Arifin kembali dibentuk dengan Isra Nur sebagai ketua. Kongres ini pun menghasilkan keputusan yakni pembubaran KPSI, jumlah anggota exco yang bertambah 4 orang, dan penyatuan kompetisi pada 2014.
di mana 18 klub berserta ISL ditambah 4 klub dari IPL. Dengan demikian, kisruh dualisme usai. Liga dan federasi kembali bersatu, pun juga dengan timnas Indonesia yang terjun di ajang Piala AFF 2014. Menilik sejarah tadi, semoga dualisme yang pernah dilalui oleh sepak bola Indonesia tidak akan terulang. Mari kita doakan untuk Ketua Umum PSSI saat ini dan seterusnya bisa membawa sepak bola Indonesia bisa menjadi sepak bola yang hebat, terutama di Asia.